Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, di video kali ini khusus banget aku mau sharing lagi ke kalian terkait masalah yang sering banget dihadapin mahasiswa. Dan ini aku bakal ceritain ke kalian berdasarkan pengalaman aku pribadi, dan aku bakal ngasih solusi juga buat kalian gimana sih caranya untuk menghadapi masalah ini. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus di video ini sampai habis. Oke guys, masalah pertama yang sering banget dihadapi oleh mahasiswa itu adalah masalah manajemen waktu. Ya, di beberapa video aku juga sering bahas terkait manajemen waktu ini. Mungkin kalian yang ngikutin video aku dari awal tuh aku sering banget kan ngebahas bahwasanya kalian tuh penting banget untuk manajemen waktu. Nah, lagi, masalah manajemen waktu ini adalah masalah dimana kalau misalkan kamu tidak bisa memanajemen waktu kamu dengan baik, maka seluruh aktivitas yang akan terjadi pada hari itu dan kedepannya bisa jadi dalam kategori yang berantakan kayak gitu. Contoh nih, kalau misalkan kamu tidak mengatur waktu kamu dengan baik, katakanlah waktu buat bikin tugas sama waktu buat main-main tuh kamu gabungin, atau kamu kayak terserah aja deh kayak gitu. Misalkan ada temen yang ngajak main padahal tugas kamu masih banyak, hayo kayak gitu kan. Harusnya kamu di manajemen waktu itu kan udah ada prioritas bahwasanya kalau misalkan lagi bikin tugas ya udah bikin aja tugasnya dulu baru nanti main. Nah, ini tuh merupakan masalah yang menurut aku tuh sangat-sangat harus kita waspadai, dan kalau bisa tuh kita cari gimana sih baiknya kita dalam manajemen waktu. Nah, solusi dari masalah manajemen waktu ini adalah kalian harus mengatur waktu kalian gitu. Jadi kalian sendiri yang bisa ngatur waktu kalian. Jadi kalau kalian tanya ke aku, kakak dulu aku ngatur waktunya gimana, itu aku atur sekira-kiranya aku mau ngelakuin apa aja aku catet gitu. Mau berapa jam, mau dari jam berapa sampai jam berapa, terus nanti istirahatnya jam berapa, itu semuanya udah dicatat, sudah disusun sedemikian rupa. Apakah kakak melakukan hal itu setiap hari? Ya, waktu itu aku melakukannya karena waktu itu tuh aku ikut organisasi dan itu tuh bener-bener padat banget, dan tugas pun juga memerlukan perhatian. Jadi aku diatur gitu, kapan bikin tugas, kapan tidur, kapan organisasi, jadi udah diatur kayak gitu. Selanjutnya, masalah mahasiswa yang kedua itu adalah terkait finansial ya. Jadi aku juga ngerasain ya sebagai mahasiswa, masalah finansial ini adalah masalah yang pasti akan selalu dihadapi oleh banyak mahasiswa. Kenapa? Karena finansial ini nanti akan berkaitan sama kebutuhan kita. Selain kebutuhan juga akan berkaitan sama tugas-tugas kita. Jadi waktu aku dulu, waktu masih awal-awal banget kuliah di DKV, untuk finansial terkait tugas, biasanya aku prioritasinya ke tugas kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada tugas yang memerlukan pengeluaran uang banyak, emang uang-uang yang dikasih sama orang tua aku tuh lebih ke tugasnya kayak gitu. Bahkan bisa dibilang lumayan apa ya, legowo aja gitu kalau misalkan untuk tugas, karena aku tuh tipikal orang yang kalau tugas tuh pengennya tuh maksimal kayak gitu. Jadi waktu itu sempat beli pilok, beli cat, beli kuas segala macem kayak gitu. Jadi emang bener-bener diporsir ke sana. Nah, terus gimana nanti sama makannya? Makannya tuh pasti ada gitu, tapi emang uangnya lebih ke prioritasin ke tugas kayak gitu. Tapi tetap uangnya tetap di manajemen gitu sih. Kan waktu itu aku udah bawa kendaraan juga, jadi uang minyaknya gimana. Tapi kebetulan waktu itu aku tinggalnya dekat kampus, jadi nggak terlalu banyak ngabisin minyak. Terus uang makan, dan di situ juga dekat kampus, dan aku punya banyak teman waktu itu, jadi sering makan bareng kayak gitu. Dan juga uang untuk tugas gitu. Tugasnya gimana? Kadang ya beli-beli peralatan-peralatan anak seni lah kayak gitu, sampai beli jangka segala macam dan sejenisnya. Nah, itu juga jadi masalah. Nah, kalau misalkan ada masalah pasti ada solusi ya. Nah, solusinya dari aku itu tadi, kalian harus bisa manajemen uang kalian sebaik mungkin. Atau kalau misalnya pengen, kalian bisa coba cari kerja part time kayak gitu. Kalau di sekitaran kampus aku pernah lihat sih ada beberapa, cuman aku nggak ngambil part time kayak gitu, karena kalau misalkan udah part time organisasi sama kuliah, nah itu kalian harus ngebagi lagi waktunya, dan pasti nanti kita bakalan kelelahan dalam menjalani aktivitas yang sudah kita ambil. Jadi kalian harus ada prioritasnya juga kalau misalkan pengen part time terkait finansial. Terus masalah mahasiswa yang berikutnya itu adalah sistem kebut semalam. Ya ampun, aku juga nggak ngerti ya kenapa ada beberapa mahasiswa dan bahkan teman-teman aku tuh juga
suka ngelakuin sistem kebut semalam. Aku pernah coba, bukan coba sih, tapi waktu itu kayak emang malas, terus akhirnya aku ngerjain tugas aku di sistem kebut semalam. Kalian tau gak apa yang terjadi? Aneh, aku merasa kayak kok gak maksimal ya, aku merasa nyesel gitu loh, padahal pas diingat-ingat lagi gitu kan, ternyata masih ada waktu yang kebuang kayak gitu. Walaupun udah coba manajemen waktu, ternyata masih ada aja waktu yang kebuang, atau bahkan ngerasa sebenarnya tugasnya itu tuh sulit kayak gitu. Jadi ada waktu itu aku ngerasa tingkat tugasnya ini sulit, sehingga aku ngerasa kayak ya ampun ini nggak bisa. Jadi karena ada desakan gitu, akhirnya baru aku bisa ngerjain tugas itu di malam, di saat besoknya tuh harus dikumpulin kayak gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi ini bener-bener tidak disarankan. Kalau bisa dikerjain dicicil, mending dicicil daripada sistem kebut semalam. Kalau misalkan nggak paham, mending tanya ke dosen. Biasanya gitu sih. Pasti nanti dosen bakal ngejelasin ulang kayak gitu. Soalnya ini kejadian nih kayaknya di kelas aku, akhirnya dijelasin ulang kayak gitu kalau misalkan kita nggak paham. Nah, terus masalah mahasiswa yang berikutnya itu adalah free riders. Guys, free riders ini adalah tipikal orang yang tidak ikut berkontribusi saat ada kerja kelompok. Jadi waktu itu aku pernah, ini pengalaman aku pribadi, ini aku sampai nangis, dan waktu itu masih semester awal. Ya aku juga pernah nangis guys waktu kuliah. Jadi waktu itu ada salah satu mata kuliah. Nah, kita tuh disuruh presentasi. Jadi itu tuh terkesan presentasi menurut aku agak seram gitu. Kenapa? Karena emang dosennya itu perfeksionis menurut aku kayak gitu kan. Tapi sebenarnya bapak itu baik kayak gitu. Jadi tibalah hari-hari mendekati presentasi. Nah, belum juga selesai itu makalahnya guys. Kenapa belum selesai? Karena aku ngerjainnya sendiri. Dan temanku yang satu kelompok tuh kayak ya bantu, aku nggak ngerti apa aku yang salah, nggak ngubungin dia atau gimana, tapi nggak ada kayak udah sampai mana tugasnya gini-gini, itu bener-bener nggak ada. Dan aku kayak ya ampun ini mesti gimana kayak gitu kan. Akhirnya malam itu tuh aku nangis sampai temen aku bilang udahlah, udah jam 11 nih, udah kamu tidur aja lagi, gimana lagi kamu tuh, katanya kayak gitu. Sampai temanku yang marah kayak gitu, ya kalau teman kayak gitu juga udahlah nggak usah dipeduliin, kata dia gitu. Tapi makalahnya tuh belum selesai kayak gitu. Kenapa makalahnya belum selesai? Karena aku nggak tahu gitu apa aja yang mesti dimasukin ke situ terkait silabus yang udah dikasih kayak gitu. Karena kan masih baru ya, masih penyesuaian, apa sih yang mesti dimasukin kayak gitu kan. Dan itu waktu itu aku juga nggak nanya sama dosen, ya gitulah. Akhirnya aku nangis kayak gitu kan. Akhirnya temen aku bilang udah, dia kayak nenangin aku gitu, nyuruh aku untuk tidur. Nah, besok harinya tuh pas aku mau presentasi, aku udah kayak udahlah aku ikhlas aja mau gimana pun. Nah, entah kenapa gitu kan, dosennya itu tuh ngomong dari awal masuk kuliah sampai jam kuliah habis. Ya ampun, aku bener-bener bersyukur banget guys waktu itu. Kenapa? Aku gak jadi presentasi kayak gitu. Dan temen aku yang satu kelompok sama aku tuh juga gak datang waktu presentasi. Bayangin gak betapa nyerinya hati aku, nyeri sampai nangis kayak gitu. Malam itu aku nangis, dan akhirnya aku nggak jadi presentasi. Waktu bapaknya suruh maju gitu kan, ya udah silakan kelompok 2 maju, kata bapaknya kan. Pak maaf, jamnya udah habis pak. Oh udah habis ya? Ya ampun, saya terlalu banyak bicara ini, sepertinya menyampaikan ini kata bapaknya. Ya udah besok kelompok 2 sama kelompok 3 maju ya. Jadi minggu depan langsung 2 kelompok. Terus pas minggu depannya barulah aku maksimalkan, bener-bener maksimalkan untuk nyelesain itu makalah. Dan aku bener-bener baca sebaca-bacanya. Dan tibalah hari dimana aku presentasi dan teman aku juga nggak datang. Itu bener-bener kayak momen yang ambiar banget. Karena kok bisa sih satu kelompok kayak gitu kan. Apa aku yang salah? Apa kayak mana? Kayak gitu kan. Tapi udahlah ya, ini bisa dijadiin pengalaman untuk kalian kayak itu. Please jangan jadi free riders, karena itu benar-benar memberatkan teman kalian kayak gitu. Ya apalagi yang masih baru kayak itu, apalagi aku waktu itu masih baru kan. Ampun, bener-bener kayak ya ampun, jangan deh kalau bisa sampai mikirnya jangan sekelompok sama ini lagi kayak gitu kan. Ya kita kepikiran kayak gitu karena apa? Karena kita trauma sama kejadian yang lalu kayak gitu. Jadi buat teman-teman, aktiflah dalam kelompoknya. Karena apa? Itu sebenarnya akan menguntungkan kalian. Kalian akan melatih gimana caranya bikin makalah, terus nanti gimana caranya presentasi atau public speaking. Itu sebenarnya kalian dapatnya di sana kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian nggak. Oke, masalah selanjutnya yang sering dihadapin mahasiswa itu adalah masalah nilai akademik. Nah, berkaitan dengan nilai akademik,
Menurut aku itu lebih kembali ke personal kamu ketika kamu mendengarkan clue-clue yang diberikan oleh dosen ketika awal semester. Karena aku udah pernah jelasin ya sebelumnya di video aku sebelumnya bahwasanya sebenarnya dosen itu sudah memberitahu bahwasanya belajar sama saya itu harus begini, harus begini, harus begini. UTS sama UAS punya bobot yang besar. Nah, di situ harus benar-benar kita perhatikan supaya nilai akademik itu tidak menjadi masalah untuk kita. Jadi itu solusinya ya, benar-benar dengerin dosen gimana sih sistem perkuliahan sama beliau sehingga kita bisa memaksimalkan nilai akademik. Nah, selanjutnya masalah yang sering dihadapi mahasiswa itu adalah masalah kesehatan ya. Bukan nggak mungkin kalian pasti akan bermasalah sama kesehatan kalian. Contoh, dulu aku pernah sakit karena sibuk organisasi, pernah sampai demam panas pernah juga. Terus mungkin kalian juga bisa kena mah ataupun tipes karena kalian telat makan dan sebagainya. Nah, ini mesti kalian perhatikan nih sebagai mahasiswa. Kalau misalkan nanti kalian yang suka begadang atau makannya tuh nggak diatur sembarangan, atau kalian kecapean pas kalian organisasi, nah di situ kalian harus beli vitamin, harus beli madu apa segala macam untuk menjaga kesehatan kalian supaya tubuh kalian tuh lebih fit. Nah, masalah mahasiswa yang selanjutnya itu adalah deadline dan kuis dadakan. Nah, terkait deadline sebenarnya ini bukan deadline ya, tapi itu sebenarnya lebih tepat tuh emang ambang waktu tugas kalian yang sebenarnya kalian tuh udah tahu jauh-jauh hari tapi maunya ngerjainnya itu mepet-mepet hari. Nah, solusi dari aku ya udah jangan kerjainnya tuh pas mepet. Nah, tapi pas mepet Kak, inspirasinya tuh baru keluar. Sebenarnya inspirasi tuh keluar kalau misalkan dipaksain. Nah, mungkin kalian tuh mau maksain otak kalian tuh cuman ketika teman-teman tuh pengen ngumpulin tugasnya kayak gitu. Jadi coba paksain tugasnya. Coba dipaksain otak kita itu untuk berpikir ya walaupun belum deadline kayak gitu. Jadi nanti otak kita tuh bakal lebih terlatih kayak gitu dibanding kita harus ngejar-ngejar deadline terus kayak gitu. Nah, selanjutnya terkait kuis dadakan, ini bener-bener gak bisa dihindarin karena ada beberapa dosen aku tuh yang sering banget ngasih kuis, tapi jujur aku seneng banget sebenarnya ada kuis. Jadi itu lebih terpacu gitu loh biar aku gak ngantuk di kelas, dan itu terpacu juga aku untuk bisa dapetin nilai A dari dosen. Karena waktu itu pernah waktu aku semester berapa dosennya bilang gini, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini nilai UASnya langsung A. Serius, beneran, dan alhamdulillah waktu itu aku bisa jawab dan bener aja nilaiku emang A gitu. Ini bener-bener sebenarnya kalau kuis dadakan solusinya kalian harus belajar tiap malam kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak ya tiba-tiba kalian dapat inspirasi, nggak mungkin, karena waktu kuis tuh kayak nggak bisa lihat buku kayak gitu. Atau solusi dari aku, kalian bisa merhatiin dosen setiap dia ngejelasin dan dicatat. Nah, biasanya itu ada lengket-lengket dikit. Nah, kalian bisa kembangkan yang lengket-lengket dikit di kepala itu dijadikan jawaban ketika kalian kuis. Nah, kuis itu sebenarnya seru banget ya, apalagi kalau misalkan beberapa dosen menerapkan kuis gitu dalam perkuliahannya. Walaupun gak semua orang suka kuis ya, cuman itu solusi dari aku untuk menghadapi kuis dadakan. Terus masalah yang berikutnya itu adalah adaptasi, guys. Jadi waktu awal-awal aku kuliah sebenarnya aku agak susah beradaptasi. Kenapa? Karena aku baru tahu jarak antar gedung ketika aku kuliah itu jauh banget, apalagi ketika aku mau kuliah mata kuliah umum kayak agama, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu kuliahnya tuh masih jauh dan gedung itu jauh. Dan waktu di semester 1 aku belum ada kendaraan. Di situ tuh aku mesti jalan atau naik ojek atau naik angkot, dan untuk naik ke gedungnya itu mesti naik tangga ya. Itu bayangin aku keringetan gitu habis naik ke tangga ya. Dan itu aku harus cepat-cepat beradaptasi menyesuaikan sama jam-jamnya. Misalkan maksudnya jam 7.30, ya udah jam 7 tuh aku udah stay, udah cari ojek, udah cari angkot untuk bisa datang ke gedung FKU. Bisa aja sih jalan kaki, cuman malas berkeringat dan capek. Masa pagi-pagi udah ngos-ngosan capek keringetan kan gak enak kayak gitu, lengket-lengket gitu badannya pas belajar. Apalagi aku mudah banget keringetan kayak gitu, jadi aku nggak mau, jadi aku lebih pilih naik ojek waktu itu. Nah, selanjutnya masalah yang pasti sering kita dapatin itu adalah masalah depresi. Nah, depresi ini mungkin banyak macamnya ya, bisa jadi kita depresi karena tugas atau free rider tadi yang kayak aku sampai nangis kayak gitu kan. Nah, solusinya itu adalah kalau misalnya kita lagi depresi, kita harus menenangkan diri. Nah, kalau misalkan diri kita udah tenang, udah damai nih hati, baru pelan-pelan kerjain lagi tugasnya, kerjain lagi apa yang bisa dikerjain. Biasanya kayak gitu sih, supaya nggak terlalu depresi banget.
Oke guys, mungkin itu aja video dari aku terkait masalah dan solusinya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat lagi untuk bikin video. Terima kasih. Dadah.